Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamamil kulli ma'mul wa la kulli salat syar'a wa batina wa biniyatil mawda'u yafhamu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fi wa yarzuquna qawaid ikhlas wa yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا سبحان رسول الله الشيخ الإمام مجاهد المجيد أبي زكريا يحيى بن الشرقاوي أن الله يتبشر الرحمة والمغفرة ويسكن الجنة إلى حضرة النبي المصطفى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala kulli wajhin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tercinta ilmu Islam yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa sholat berjamaah di masjid kita ini. Setelah kita menyelesaikan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan taklim yang biasanya kita adakan setiap Sabtu malam. Jadi ini pengarang kitab Imam Nawawi, usianya 45 tahun. Jadi namanya banyak benar ya. Ada Al-Talibi, ada Syarah Muhadzab, Al-Majmu', ada Syarah Muslim, ada Tahqiq, banyak karya beliau. Jadi saya cerita dulu ke sekelumit riwayat beliau. Beliau kan tinggal di An-Nawah, Damaskus, Syria. Jadi pada suatu waktu Sultan Raja ingin membutuhkan pajak dari rakyat, pajak. Jadi diundanglah ulama-ulama di Damaskus itu, diundang oleh Raja ke istana. Setelah diundang berbicara masalah pajak, apakah setuju nih pajak diminta kepada rakyat? Kata ulama-ulama yang diundang itu setuju ya Raja. Terus Raja bilang, masih ada nggak yang belum hadir pada saat ini? Ada Raja, katanya Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Abi Zakaria Nawawi. Jadi begitu. Abi Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Setelah itu perlu nggak diundang sama beliau, kata Raja. Kata ulama-ulama yang ada di istana itu yang diundang, perlu Raja. Kalau dia bilang tidak bisa. Kalau kita nggak bisa mengalahkan mereka. Dia itu lebih besar, dia kaumnya. Apabila dia bilang tidak bisa diminta, jangan. Dia nggak bisa. Kami terkalahkan oleh fatwa beliau. Maka diundanglah Imam Nawawi, pengarang kitab ini diundang, dijemput di An-Nawah, dibawa ke istana. Setelah sampai di istana, ditanyain, ya Syekh, kira-kira saya setuju nggak nih kalau kita minta pajak dari rakyat? Karena kita ada tentara, ada pasukan-pasukan, ada yang mesti pegawai-pegawai yang mesti digaji, sedangkan kas negara sekarang kosong. Setuju kata Imam Nawawi. Cuma saya mau tanya dulu, sekarang uang itu mana? Uang kas negara tempoh hari yang ada emas, ada dinar, ada mutiara dan sebagainya. Sumbangan itu di mana, kata Imam Nawawi? Kata Sultan itu
Maka itu Sultan kepada Imam Nawawi, kenapa nyinggung-nyinggung itu? Jadi kata Imam Nawawi, kalau Tuhan bisa mengembalikan itu pemberian rakyat kepada negara, yaitu pajak berupa emas, perak dan sebagainya, nanti bisa kami, dan kalau belum cukup untuk membayar tentara-tentara tersebut, kami bisa nyumbang pajak. Tetapi kalau raja nggak bisa meminta barang tersebut kepada barang tersebut hilang begitu saja, tidak tahu kemana, jadi tidak bisa Tuhan minta pajak kepada kami. Raja marah. Kata Imam Nawawi, saya tahu itu. Jadi pajak-pajak yang terkeluar itu Tuhan kasih kepada keluarga Tuhan, Tuhan kasih kepada istri Tuhan. Jadinya pajak-pajak itu pada kosong. Jadi itulah Imam Nawawi, dia nggak mau 1 sen pun, katanya dia nggak mau nyumbang kepada raja masalah pajak ini, karena pajak telah mengambil. Jadi kalau kita sekarang itu korupsi ya. Kalau kita sekarang korupsi, jadi karena raja itu telah membayar pajak itu kepada dayang-dayangnya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya gitu. Jadi kas negara kosong. Imam Nawawi gak mau. Jadi saya tidak mau, jangan rakyat instruksikan jangan sumbang pajak kepada negara, karena uang negara itu disalahgunakan oleh seorang raja. Jadi begitu. Jadi kita malam ini berbicara masih kitab Azkar Nawawi. Jadi Azkar Nawawi masih berbicara masalah baca-bacaan pada saat kita tidur. Jadi bahasa bacaan kita tidur. Jadi kalau kita mau tidur ya malam hari kita baca yang bagus nih. Ini di sini riwayatnya macam-macam. Jadi dia kitab Azkar Nawawi macam-macam. Pertama-tama kita habis sholat isya kita baca kalau mau tidur kita baca pertama Qul Ahad, Al-Ikhlas 3 kali, kalau bisa 3 kali, kalau bisa sekali. Terus kalau Falaq, Qul Binnas. Setelah itu kita baca Ayatul Kursi. Tapi nanti kalau Qul Ahad terus sama Nabi Ali Rabiullah atau Rasul Falaq kita tiup tangan kita, tiup tapi nggak pakai ludah, tiup ini. Habis baca itu selesai Rasul Falaq atau Rasul Binnas kita baca, kita adukan sampai kepala sampai kaki kita. Setelah itu baca Ayatul Kursi, baca akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu yang biasa kita baca. Baru kita baca Bismillah wa ahya wa amut, atau kita baca Bismillah, Allahumma inni aslamtu ilaika wa fawwadtu ilaika rahmatan wa rahmatan manja wa la malja amantu bi kitabika anzaltu bi nabiyyika arsalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau enggak yang panjang itu la malja wa la manja, la malja wa la manja rahmatan, la malja wa manja bika ilaika ya amantu bi kitabika anzaltu bi nabiyyika allazi arsalta. Itu kita baca. Jadi ini bacaan kita pada saat kita mau tidur. Wa rawaina bi sahih Muslimin riwayatil Bara an Azim radhiyallahu anhu, rawaina bi sahih Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, Nabi bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, mantu Nabi sama anaknya Nabi An-Umayyah. Jadi Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kepada Fatimah. Kata Nabi,
iza awaituma apabila kalian berdua beristirahat ila firasyikuma kepada tempat tidur kalian. Jadi kalau mau tidur kata Nabi, aw idza akhastuma madaji'ukuma atau kamu mengambil tempat berbaring kalian, fakabbara salasan, kita baca takbir Allahu Akbar 33 kali, salasan wa salasin. Jadi kita baca, ini baca, jadi bacaan mau tidur ini banyak. Ini diantara contoh-contoh yang diperagakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Jadi kata Nabi, baca salasan wa salasina, Allahu Akbar 33 kali, wasabbiha salasan wa salasina, baca subhanallah 33 kali, wa ahmada salasan wa salasina, dan bacaan tahmid alhamdulillah segala puji bagi Allah, salasan wa salasina, yaitu 33 kali. Ya, jadi bacanya 33 kali ya. Tapi ini takbir arba masalah sekedar dalam riwayat 34 kali. Jadi kita ambil yang umumnya 33 kali. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali setelah Ali mendengar dari Nabi ucapan tersebut bahwa mau tidur baca takbir, baca tahmid, baca tasbih, gitu ya. Jadi kata Ali, "Pama taraktu mundu sami'tu min Rasulullah." Saya tidak pernah meninggalkan bacaan itu. Jadi semenjak Nabi ajarkan kepada saya, kata Sayyidina Ali, saya tidak pernah tinggalkan bacaan itu. Saya pernah tinggalkan lagi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pama taraktu mundu sami'tu min Rasulullah SAW. Qila lahu wala laila Siffin, dan juga tidak pula di perang Siffin. Jadi waktu Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, perang Siffin, sama Siti Aisyah ya. Jadi Siffin itu biar malam peperangan itu Sayyidina Ali gak pernah tinggalkan tuh salasan wa salasin. Walaila Siffin. Warawai Nabi Sayyid Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awahadu ila firasyi wal yanfud firasyahu. Jadi apabila salah seorang dari kalian hendak beristirahat ke tempat tidurnya, maka hendaklah dia mengibaskan tempat tidurnya dengan bagian sarungnya. Kibas apa? Banyak kemudian kibas apa? Bersih. Jadi tempat tidur itu kita kasih bersih ya. Jadi kata Nabi, apabila kamu hendak mau tidur, kita mengibaskan tempat tidurnya dan bagian dalam sarungnya. Fainahu la yadri ma khalaqahu alaihi, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang telah ditinggalkan di atas tempat tidur tersebut. Halaman 2. Sumayaqulu bismika. Kebetulan baca ini. Kemudian habis itu baca ini, habis mau tidur nih. Bismika, ya Allah dengan namamu, ya Allah dengan menyebut namamu. Rabbi wa ta'atu janbi, ya saya melakukan lambung saya. Wa bika anfa'u, dan dengan pertolongan saya mengangkatnya. Nafsi, yaitu diriku. Farhamha, jika engkau menahan jiwa saya. Wa in arsaltaha, jika engkau melepaskan hidupku, fahfazha, maka peliharalah dia. Wa in ta'awiba tafazhu bima ibadatus salihin, maka peliharalah dengan sesuatu penjagaan yang engkau telah memelihara dengannya akan hambamu yang soleh. Jadi kata ini doa. Ada kan orang meninggal pada saat tidur, ada meninggal ya. Jadi kata ini doanya ini, in amsakta nafsi, jika engkau
Jika amsakta nafsi, jika engkau menahan jiwa saya meninggal dunia. Jadi in amsakta nafsi, jika engkau menahan diri saya meninggal dunia, farhamha, kasihanilah saya, maka rahmatilah, ampunilah saya. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskan saya masih hidup, maksudnya tidurnya selamat gitu ya, pagi sehat bangun gitu ya, fatfasha, maka peliharalah saya, bima tahfazun bihi ibadah sholihin, dengan sesuatu penjagaan yang engkau telah memelihara dengannya akan para hamba yang soleh. Begitu. Jadi ada orang tidur meninggal, ada yang tidur meninggal, ada yang, tapi banyak yang tidak meninggal ya. Jadi banyak orang yang sementara tidur meninggal. Wa fi riwayatin yang salah samarat, dan dalam satu riwayat yaitu agar dia mengibaskan sebanyak 3 kali, kibas-kibas di tempat itu. Wa rawaina fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana iza akhadha marja'ahu, adalah apabila Rasulullah SAW dahulu apabila beliau mengambil tempat sebenarnya, nafas saja pada ilahi, maka beliau niup tangannya tiup Nabi, wa qara bi mu'awwizatan bil mu'awwizati wa masabihi ma yasalahu, maka beliau meniup ke dalam kedua tangan beliau, dan beliau membaca surah Al-Mu'awwizat, yaitu Qul a'udzu binnas, Qul al-ikhlas, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, dan beliau mengusap kedua tangannya dengan itu ke tubuh beliau. Jadi ditiup tuh, habis baca Al-Quran 3 kali tiup, habis keluar di tangan nih, tapi nggak pakai ludah tiupnya, udah baca, habis baca Quran binas tiup tangan, ya baca. Jama kafais menapasa bihima wa qarabihima, maka beliau menggabungkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau meniup ke dalam kedua telapak tangan beliau. Qul huwallahu ahad, yaitu qul ahad, qul huwallahu falaq, qul huwallahu binnas, ya. Jadi kita baca qul huwallahu ahad, habis selesai kita tiup tangan kita usap kepala kita sampai ke tangan, ke kaki. Tidur nih, posisi terlentang, kita terlentang. Habis keluar dari kepala, baca selesai, kita tiup tangan kita usap kepala kita sampai ke mata kaki, apa namanya, lutut kita, gitu ya, lutut. Kalau sebelumnas juga begitu, kalau sebelumnas kita baca selesai kita tiup tangan kita. Suma masabi masatan min jasadihi, suma masabi masatan min jasadihi. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangan itu apa yang mampu dijangkau oleh tubuh beliau. Jadi enggak kita duduk berdiri sambil berbaring. Jadi mungkin tangannya sampai di lutut sini ya, sampai situ aja diusapnya. Al-Iyam al-Zalika salah satu beliau melakukan hal sebanyak 3 kali. Kul Allahu tidak pasal lakukan bila baikin. Jadi beliau nafas itu tiupan lembut tanpa ludah. Jadi tiupnya halus ya, tanpa ludah. Kalau ludah itu keras gitu tiupannya. Jadi tiupannya pelan-pelan aja tanpa ludah. Halaman 3. Wa rawaina fi sahihain an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri al-Uqbah al-Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan min akhir surah Al-Baqarah baqara bima fi lailatin kafatahu. Ada 2 ayat dari surah Al-Baqarah, siapa saja membaca 2 ayat itu di malam hari, maka 2 ayat itu akan cukup baginya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Amanat Rasul ma unzila min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dua ayat terakhir ya. Ikhtalafa ulama fi ma'na kafatahu. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dua ayat ini. Ya kafatahu faqila min al-fatiha. Jadi artinya itu kafatahu membaca dua akhir surah Al-Baqarah dua ayat. Kafatahu artinya itu maka dikatakan satu pendapat dan berbagai hal yang merugikan di malam hari. Jadi kalau ada yang mencelakakan kita malam hari, ada yang jampe-jampe kita malam hari, ada yang baca doa kita malam hari, ada yang mau jahat kita malam hari, insya Allah tidak akan terlaksanakan, tidak akan kesampaian jampe orang tersebut. Apabila kita diganggu malam hari, tidak akan tersampaikan gangguan tersebut apabila kita baca akhir surah Al-Baqarah. Wakila kafatan min qiyamil laili, dan dikatakan dua ayat ini mencukupi bagi orang itu dari beribadah malam di malamnya itu. Qultu yajuzu ana yurada amrani, kata Imam Nawawi, berkata beliau, kata mungkin yang dimaksud adalah dua perkara, dua pendapat itu. Ya dua pendapat itu malam hari dan siang hari. Warawaina fi sahih al-Bukhari Na'azim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita majaka batawaka mutwaka islati sumajja la syidil aimani. Ini nih kalau mau tidur mau wudu. Jadi kita tidur mau wudu di tempat tidur, tidak tersenggol sama istri kita atau anak bujangan, tidur sendirian. Jadi kalau kita mau tidur kita wudu, ya kita wudu. Jadi pahalanya itu sampai pagi. Pagi kita wudu, kita baca doa ini. Doanya tadi yang panjang. Apabila kamu akan mendatangi tempat berbaringmu, maka berwudu dululah dengan wudu salat. Kemudian berbaringlah ke sebelah tubuhmu yang kanan. Ala syiqqikal aimani, ke sebelah belah tubuhmu yang kanan. Waqul, dan ucapkan ini. Jadi kita bacakan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wafwadu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahmatan wa rahmatan ilaika la malja wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Ya Allah, saya serahkan jiwa saya kepadamu dan saya pasrahkan urusan saya kepadamu dan saya sandarkan punggung saya kepadamu, dan dengan rasa senang dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu kecuali hanya kepadamu. Saya beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, yang beriman kepada nabimu yang telah kau utus. Itu macam artinya. Setelah itu, ini doa yang paling panjang. Yang doa yang paling panjang, yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dengan nama Allah, dengan aku, Bismillahirrahmanirrahim ahya, dengan Allah aku dihidupkan, wa amut, dan Allah mematikan aku. Jadi itu dengan nama Allah aku dihidupkan, dan nama Allah aku dimatikan. Pak Emin minta kalau dia baca doa ini, apabila dia mati, minta al-fitrati wa jalna akhir ma yaqul. Lalu jika kamu meninggal dunia, maka kamu meninggal dunia di atas fitrah, di atas kesucian. Dan kamu jadikan kalimat-kalimat itu sebagai akhir sesuatu yang kamu ucapkan. Jadi tidak ada lagi kalimat yang kita ucapkan kecuali ini. Jadi kecuali amantu bi kitabika anzalta bi nabiyyika arsalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah, kita nggak ngomong lagi sampai tidur. Nanti kalau umpamanya meninggal di malam hari, dia meninggal di atas fitrah, di atas kesucian. Halaman 4.
Hadza lafzun ila riwayat Bukhari wa baqi riwayat Muslim Bukhari batullah. Ini merupakan redaksional adalah salah satu beberapa riwayat Imam Bukhari, sedangkan sisanya riwayat Imam Bukhari, dan beberapa riwayat Imam Muslim mendekati hampir mirip dengan ini. Rawaina fi Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala waqalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakati Ramadan. Dan kami riwayatkan hadis yang berpendapat Islam Sahih Bukhari dari Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan saya untuk menjaga zakat Ramadan. Jadi Abu Hurairah pernah Nabi suruh untuk menjaga zakat Ramadan. Mungkin zakatnya korma kali ya. Jadi korma banyak tumpukan di sebuah gudang itu, tempat tertentu. Jadi malam hari itu Abu Hurairah disuruh jaga sama Nabi. Jadi gitu ya. Jadi zakat ini dijaga gitu. Jadi yang menjaga adalah Abu Hurairah. Fa'atani atin fajalau yasud minat ta'ami wa zakartan haditha. Lalu mendatangi saya sesuatu pendatang, lalu mulailah mencomot, pencuri dari bahan makanan zakat itu. Jadi saya jaga masih ada juga yang ambil zakat korma ya. Korma namanya zakatnya korma. Jadi masih ada masih ada yang ada yang masih ada yang ada aja yang ambil itu, masih ada yang comot itu korma. Jadi zakat yang dikumpulkan Nabi oleh para sahabat yang dijaga oleh Abu Hurairah masih ada juga yang comot. Fatani atin fajala yathru minat ta'ami wa dzakral haditha. Lalu mendatangi sesuatu pendatang yang mulailah mencomot, mencuri dari bahan makanan zakat itu dan seterusnya, dan beliau menuturkan di sini. Wa qala bil akhir iza awaita la firashika faqra ayat al-kursi. Kata Nabi dan beliau berkata, wa qala Abu Hurairah wa qala bil akhir, wa kata Abu Hurairah di akhirnya, iza awaita la firashika faqra ayat al-kursi fa innahu la yazala maka min Allah ta'ala hafizun wa la yakrabuka syaitan hatta yusbiha. Dari beliau berkata akhir di sini, lalu sosok pendatang itu karena 3 kali tertangkap mencuri dan dilaporkan kepada Nabi, maka ia mengajarkan kalimat berguna. Ia berkata, apabila kamu beristirahat ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya tidak henti-hentinya satu penjaga dari Allah Ta'ala bersamamu, dan syaitan tidak dapat mendekatimu hingga kamu memasuki pagi hari. Jadi Nabi bilang, kamu mereka baca ini ayatul kursi ya, maka sesungguhnya orang itu yang maling-maling ambil korma, yang colot, syaitan dan sebagainya tidak akan kesampaian mengambil korma tersebut. Maka Nabi SAW sadaqah katubun dzalika zaka syaitan. Lalu Nabi bersabda, sosok pendatang berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah pendusta. Sosok itu adalah syaitan. Ya. Akhirnya Bukhari Sahih wa qala Sunan bin Hisab hadatsana Abu Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Dikeluarkan hadis itu oleh Bukhari di kitab Sahih beliau, maka beliau berkata dan telah berkata Utsman bin Hisab telah menceritakan kepada kami Syekh Auf dari Syekh Muhammad bin Sirin dari Sayyidina Abu Hurairah. Qala muttasil ila Utsman bin Hisab ahadul syuyukh Bukhari allazi rawahu fi sahih. Berkata sanad ini bersambung karena sesungguhnya Syekh Utsman bin Hisab adalah salah satu seorang di antara guru Bukhari yang beliau telah meriwayatkan di sini telah dari mereka dan kitab Bukhari. Keterangan ini adalah penjelasan yaitu Imam Bukhari. Berapa benda ini? Kan? 12. Jadi tahulah ini Imam Bukhari. Jadi ini kan hadis yang Imam Bukhari itu adalah
makamnya kan di Samarkand di Rusia. Jadi pada saat Presiden Soekarno diundang oleh Presiden Rusia pada saat itu, di Soviet diundang. Kata Presiden Soekarno, ada syaratnya nih, saya ke Uni Soviet, cari tuh makamnya Abu Hurairah, gitu ya. Cari tuh makamnya Abu Hurairah. Sama Imam Bukhari, bukan Abu Hurairah. Cari makamnya. Jadi syaratnya saya mau datang ke negaramu, kata Presiden Soekarno, cari itu makamnya Imam Bukhari yang punya riwayat di sini, di Imam Bukhari. Setelah itu Presiden Rusia, Uni Soviet, cari itu makam, dicari-cari udah berapa tidak terurusan itu dirapi, dapat dirapi. Kata Presiden Soekarno, inilah saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menyelamatkan imam kami. Inilah salah satu imam yang besar di dunia Islam, yaitu Imam Bukhari. Dialah satu-satunya imam terbesar dalam hadis itu. Jadi imam terbesar hadis itu pertama Bukhari, kedua Imam Muslim, nanti ketiga Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Jadi Bukhari itu makamnya di Samarkand. Dia bukan orang Arab itu Bukhari. Jadi karena kuburnya diketemukan dan dibangun sekarang bagus mewah. Jadi Imam Bukhari itu sangat berjasa di dunia Islam. Dia mencatat hadis Rasulullah SAW dari kaum, dari ulama ini, ulama itu, dan dikumpulkan dalam Sahih Bukhari, dan beliau wafat di sana, dan beliau jadi satu-satunya ulama Islam yang terbesar di Islam, yaitu Imam Bukhari. Sesudah itu nanti Imam Muslim. Jadi Imam Muslim dan Imam Bukhari itu sama. Jadi lebih duluan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi kitab Azkar ini yang kita baca ialah belakangan. Ini Bukhari lebih duluan. Jadi belakangan lahirnya. Jadi belakangan lahirnya dia. Jadi Imam Bukhari lebih duluan. Jadi setelah diketemukan kuburnya, dibersihkan, dirapikan, dan sekarang banyak orang ziarah ke makam beliau, banyak orang yang pokoknya termasuk banyaklah umat Islam apabila datang ke Samarkand sana, dia ziarah ke makam Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita nanti kalau ada umur, kalau panjang, kita ada uang, kita sampai ke Mesir, ke Mekah, kita ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang Imam Syafi'i di Mesir, gitu ya. Terus dari Imam lain juga di Mesir, banyak ulama-ulama Mesir. Jadi Imam Nawawi waktu datang ke Mesir, dia ziarah ke Imam Syafi'i. Menurut ceritanya buas ini Ustaz Abdul Somad. Jadi pas Imam Nawawi ini sampai ke Mesir, dia lihat kubahnya itu Imam Syafi'i. Dia nggak mampu, menangis Imam Nawawi ini. Jadi usianya 45 tahun ya. Menangis, dia pulang. Dia nggak sanggup ziarah ke Imam Syafi'i, nggak sanggup. Dia pulang ke Nawawi, ke Damaskus, ke Syria. Jadi luar biasa kepada Imam Syafi'i ini. Jadi luar biasa mengembangkan mazhab Syafi'i, dan beliau terharu tidak sanggup untuk melihat makam Imam Syafi'i. Beliau pas lihat kubahnya Imam Syafi'i yang ada di Mesir, dia nggak sampai ke kuburan, dia pulang ke negaranya, tersambung dia. Itulah Imam Nawawi. Jadi ulama terbesar di dunia Islam, salah satu pengembang mazhab Syafi'i. Dan namanya kalau diukur usia dengan perkarangan 20 lembar dia mesti mengarang tiap hari. Ini Imam Nawawi. Jadi dia mesti mengarang 20 lembar sehari. Jadi itulah Imam Nawawi, prestasi yang pernah ditonjolkan di Islam. Mudah-mudahan kita nanti bisa
Jadi nanti ada umur panjang kita bicara tentang beliau di Syria ya. Jadi sekarang kita kita kalau punya uang kita ada haji dan sebagainya. Inilah yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ada wafatnya. Bila ada kata-kata silap, saya mohon maaf. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika ruslan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslina dinana allati wasfirna wa aslina dunya allati fiha ma'ashuna wa aslina akhirata allati ma'aluna wajil hayata ziyadatan lana fil khair wa rahmatan min syarr. Allahumma ta'ala la yartadu wa yakila sab'a wa rahmatan lana min syarr wa akhirah. Allahumma habib ilayna ma zayyana min qulubina wa karrih lana kufra wa isyan wa rasul. اللهم اغفر لنا غير الخزايا ونغفر اللهم اغفرنا بالله وزينا بالكتاب والجامعه. اللهم الحمد لله والصلاه والسلام المستغاث حتى المستغاث لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم نسالك الجنه وسبب رزقك الواسع والعافيه من البلاء نسال الله العافيه ونخشى العافيه وسلم الناس بين الناس. اللهم الف بين قلوبنا واستزاد بيننا واهدنا السبل السلام ونجينا من الظلمات وبارك في أسمائك وأبصارك وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.